Shalom, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami kembali beraktivitas, mengawali hari yang baru. Kami akan menerima firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dalam 2 bulan ini saya sekarang aktif olahraga jalan kaki. Ada yang bilang kenapa nggak keliling lapangan sepak bola begitu kan? Saya bosan kalau lapangan sepak bola keliling-keliling. Tapi saya jalan itu dari mulai sekolah anak saya di kota wisata sampai kadang sampai ke rumah. Saya bisa tempuh minimal 5 kilo. Target saya 5 kilo, bahkan bisa 10 kilo. Nah, suatu saat saya keluar dari rumah untuk jalan kaki, ketemu Pak Sapam 2 orang di gerbang. Mereka berkata begini, "Pak, olahraga kok nggak lari Pak? Lari pagi Pak, jangan jalan." Saya bilang sama Sapam itu, hidup ini sebuah perjalanan, bukan pelarian. Nah, jadi makanya saya jalan kaki, bukan lari. Karena hidup ini sebuah perjalanan, bukan pelarian. Nah, dalam Kejadian pasal 12 ayat 5, ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 5 berkata, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Perhatikan kalimat terakhir, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Dikatakan lalu sampai di situ. Kata lalu sampai di situ berarti sebelumnya adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Abram bersama dengan keluarga dan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan mereka. Jadi Abram melakukan perjalanan dan akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Jadi waktu sebelum sampai di tanah Kanaan mereka melewati perjalanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup ini sebuah perjalanan. Ya, sekarang juga kita kembali di hari Selasa di pagilauan Tuhan. Padahal baru kemarin kita mungkin rasanya baru kemarin pagilauan Tuhan, baru kemarin hari Selasa, baru kemarin rasanya ya hari Rabu, tetapi sekarang sudah masuk di minggu yang baru dan kita berada di hari Selasa di pagilauan Tuhan. Jadi artinya hidup ini sebuah perjalanan. Mau nggak mau kita harus lakoni, mau nggak mau kita harus jalankan, mau nggak mau kita harus tempuh. Sekalipun mungkin kita lelah dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas di rumah, tugas-tugas di tempat pekerjaan, tugas-tugas yang anak sekolah, di kampus. Rasanya begitu lelah melewati, tapi inilah perjalanan. Sampai suatu saat nanti Tuhan katakan berhenti dari segala jari lelah kita. Tetapi selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan, selama kita masih diberikan nafas kehidupan, kita harus jalankan hidup ini karena hidup ini sebuah perjalanan. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Yang pertama, jalani bersama dengan Tuhan. Jadi ingat, mengawali minggu ini dan hidup ini sebuah perjalanan. Yang pertama, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Silakan Bapak Ibu baca di tempat masing-masing. Yesus memberikan pernyataan bahwa dirinya adalah sebuah jalan. Tidak hanya sekedar jalan tapi sebuah kebenaran. Artinya ketika kita melewati jalan di hari Selasa, jalan di hari Rabu, jalan di bulan Februari, di bulan Maret 2023, jalan di dalam pekerjaan kita, usaha kita. Nah, perjalanan itu harus melibatkan Tuhan karena Yesus sebuah jalan. Yang kedua, ketika kita menjalankan hidup ini bawa perlengkapan. Dicontohkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 13. Di situ digambarkan seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Mereka melakukan perjalanan mereka dengan tugas mereka masing-masing, membawa perlengkapannya. Tetapi perlengkapan yang dibawa adalah perlengkapan yang sesuai dengan perjalanan hidup mereka. Nggak mungkin seorang atlet bulu tangkis
Ketika berada di lapangan bulu tangkis, dia pakai pakaian pesta. Yang atlet, ya atlet wanitanya, pemain bulu tangkis wanitanya datang di pertandingan, ya di lapangan bulu tangkis pakai sanggul, pakai kebaya. Tidak. Ya, begitu juga seorang petani dia bawa peralatannya sesuai dengan kebutuhannya. Nggak mungkin ya seorang petani ya untuk bekerja di ladangnya, di tanah pertaniannya, ya dia bawa peralatannya apa? Ya sepak bola, ya mungkin juga mau main sepak bola di ladang, ya. Atau dia bawa alat-alat yang tidak berhubungan. Seorang prajurit pun demikian. Saudara perhatikan, seorang prajurit ketika berada di medan perang nggak bawa macam-macam. Dia nggak bawa kulkas, nggak bawa setrika, nggak bawa dispenser, nggak. Dia bawa, bahkan kalau kita perhatikan mereka hanya bawa ya ransel yang kecil sesuai dengan kebutuhannya. Mereka bawa. Ya, jadi artinya ketika kita melewati hidup ini dalam perjalanan, bawa perlengkapan, tapi perlengkapan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam perjalanan ini. Jadi kita nggak perlu berpikir muluk-muluk. Mau ini itu. Kalaupun memang itu menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti ya sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika saya baru menikah, saya berpikir bagaimana saya akan menyekolahkan anak saya. Ya, nggak usah berpikir jauh ke sekolah. Ketika masa kecil, bagaimana pakaian mereka, bagaimana susu mereka. Ya, waduh, orang-orang saya lihat ibu-ibu muda, pasangan-pasangan bawa kereta, dorong kereta bayi. Saya berpikir, bisa nggak saya punya itu? Tapi kemudian saya melihat, ya sesuai dengan kebutuhan saya ketika itu Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup ini bawalah perlengkapan, tapi perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, hidup ini sebuah perjalanan. Yang ketiga, berjalanlah tidak sendirian. Dalam Ibrani 10 ayat 25, ya, dibutuhkan teman-teman. Jangan tinggalkan persekutuan, artinya kita butuh teman. Ya, butuh sahabat dalam perjalanan ini. Jangan menganggap kita mampu, kita bisa. Wah, saya nggak butuh orang lain. Tidak bisa. Kita tetap butuh orang lain. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan ada kalimat, ada kata-kata saling. Artinya waktu kita berjalan, kita butuh teman. Ya, dengan teman itulah kita saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, bahkan mungkin saling memberi. Ketika satu orang mengalami kekurangan, teman kita yang punya kelebihan bisa memberi. Kemudian mungkin sebaliknya. Nah, ketika kita melayani pun kita butuh teman. Tidak bisa sendirian, mungkin bisa sendirian. Tapi ya suatu saat kita tidak akan mampu karena dikerjakan sendirian. Tetapi ketika kita melayani, ya, kita melibatkan banyak orang. Ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, dalam usaha kita, pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, kita butuh teman. Jadi perjalanan hidup ini, ya, harus ada teman, ya, yang bisa mengerti kondisi kita. Ya, makanya saya nggak heran kalau di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah grup, di dalam sebuah jemaat ada orang-orang yang mungkin dekat. Kita nggak bisa iri. Kenapa si Anu dekat A dengan B itu ya akrab. Kalau setelah ibadah foto-foto saya nggak diajak foto. Nggak bisa, memang itulah kondisi. Kondisi yang membuat harus bisa seperti itu. Artinya kita masing-masing punya teman. Saya punya teman sendiri. Ya, Bapak Ibu juga punya teman sendiri. Yesus pun punya teman-teman yang dekat. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Yang 9 orang nggak akan berkata, wah Yesus pilih kasih. Enggak, masing-masing. Ya, kita punya sahabat. Jadi artinya dalam perjalanan ini berjalanlah tidak sendirian. Kita butuh teman. Yang keempat, bawa senjata perlengkapan kita. Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya sampai ayat 20, di situ dikatakan kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Dan inilah dipakai kita untuk melewati perjalanan hidup kita. Entah perlengkapan itu bicara tentang iman. Mungkin perlengkapan senjata kita itu tentang doa. Pergunakan. Ya. Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata kita. Dia tidak melepaskan kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil tanpa memberikan perlengkapan. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Artinya kita berjalan
ya tidak dengan tangan kosong, tapi ada senjata yang Tuhan pergunakan, minimal senjata firman. Sepertinya Yesus lakukan ketika dicobai oleh iblis, dia lakukan lawan dengan firman. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, sebelum kau melakukan aktivitasmu, perjalanan hidupmu, perjalanan aktivitasmu sepanjang hari ini, ingat 4 hal ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, jalanlah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bawa perlengkapanmu, apa yang dibutuhkan dalam perjalananmu. 3, jangan berjalan sendirian. Ada teman-teman yang bisa saling menolong, saling menguatkan. Yang keempat, jangan lupa bawa senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami tidak sendirian. Ada Tuhan, ada sahabat, ada orang-orang yang bersama dengan kami. Tuhan tolong untuk kami bisa melakukan yang terbaik dalam perjalanan ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit pada pagi hari ini, dalam minggu ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga tolong. Ada masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dengan keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dengan kegiatan mereka masing-masing, dan Tuhan buat berhasil. Dan kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka kunci aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam sehat untuk Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kau berada. Shalom.